Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim teman-teman kelas 8 yang luar biasa. Pada kesempatan minggu lalu kita sudah melihat video bagaimana tentang kekuatan militer Indonesia yang menunjukkan adanya persiapan terhadap ancaman baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, sehubungan dengan materi kita yang sudah selesai, insya Allah kita akan membahas soal-soal yang ada di buku paket. Nah, teman-teman yang sedang memegang buku paket silahkan dibuka. Bagi yang belum silahkan di pause dulu videonya, kemudian disiapkan buku paketnya. Lalu kemudian kita lihat soal-soal yang ada di buku paket. Nah, pilihan ganda terdapat di halaman 106 sampai dengan 110, di mana 10 soal sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Jadi kita melanjutkan di pertemuan ini yaitu nomor 11. Ya, teman-teman silakan nanti hasil dari jawaban-jawaban yang ada bisa disalin ke buku paket untuk bisa dipelajari, mempersiapkan nanti ujian penilaian akhir semester 2. Nah, silakan disimak baik-baik teman-teman. Sekali lagi bagi yang belum mempersiapkan bukunya, di pause dulu, dipersiapkan bukunya karena nanti dalam pembahasan akan melibatkan beberapa materi yang ada di buku. Ya, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai teman-teman. Nomor 11, alasan yang membuat terlaksananya peristiwa Rengas Dengklok jika dilihat dari sudut pandang golongan muda adalah. Nah, di sini mendefinisikan adanya pengelompokan golongan teman-teman. Ya, ada golongan tua, ada golongan muda, di mana saat itu terjadi perbedaan pendapat. Nah, golongan tua menginginkan kemerdekaan Indonesia sesuai yang dicita-citakan oleh Jepang, sesuai yang dijanjikan oleh Jepang. Nah, di mana Jepang sudah membentuk BPU PKI, lalu kemudian PPKI untuk kemerdekaan Indonesia. Namun kelompok muda saat itu tetap ingin agar Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaan, karena posisi Jepang yang saat itu sedang kalah melawan Amerika Serikat, ya, ditandai dengan dijatuhkannya bom di Hiroshima dan Nagasaki tanggal 6 dan 9 Agustus 45. Maka dari itu terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia, atau istilahnya vacuum of power, kekosongan kekuasaan, karena banyak sekali tentara jenderal-jenderal Jepang yang ada di Indonesia ditarik ke negaranya. Karena kekosongan kekuasaan tersebut, maka golongan muda berinisiatif agar Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaannya. Nah, pertanyaannya, alasan yang membuat terlaksananya peristiwa Rengas Dengklok adalah: A. Agar golongan tua tidak dipengaruhi Jepang. B. Proklamasi harus dilakukan dengan secepatnya. C. Proklamasi dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. D. Rengas Dengklok daerah yang aman. Ini sepintas kalau kita tidak mencermati secara detail pertanyaannya, jawabannya mungkin bisa yang B atau yang D, karena hampir masuk juga dengan jawaban yang sesungguhnya. Namun di sini pertanyaannya penyebab, ya, atau alasan lah yang sampai menyebabkan Rengas Dengklok ini menjadi sebuah peristiwa, nah, di mana menjadi penyebab bagi anak-anak muda, golongan muda untuk melakukan penculikan dalam tanda kutip terhadap Soekarno-Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Yaitu anak-anak muda merasa jangan sampai Soekarno-Hatta dan kelompok-kelompok golongan tua ya sampai terpengaruhi lagi oleh Jepang sehingga menunda terus kemerdekaan Indonesia. Ya, khawatirnya Jepang menunda lagi kemerdekaan Indonesia. Maka anak muda berinisiatif agar supaya tidak dipengaruhi oleh Jepang, Bung Karno dan Bung Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, yaitu sebuah daerah di Karawang bagian utara, ya, Karawang itu Jawa Barat, agar segera mendiskusikan secepatnya tentang kemerdekaan Indonesia. Nah, maka dari itu maka jawaban yang benar adalah penyebab peristiwa Rengas Dengklok adalah agar golongan tua tidak dipengaruhi oleh Jepang. Nah, tujuannya apa? Selanjutnya ya untuk memproklamasikan dengan secepat-cepatnya kemerdekaan Indonesia. Selain alasan yang dia juga sebenarnya tepat, karena memilih Rengas Dengklok sebagai daerah yang dianggap aman,
ya, karena pengaruh Jepang tidak cukup jauh untuk mencapai ke ras Tengkorak sana. Namun di sini jawaban yang tepat adalah, yang paling tepat adalah agar golongan tua tidak dipengaruhi oleh Jepang. Nah, itu yang A, teman-teman. Nomor 12, puncak perjuangan rakyat Indonesia terjadi pada peristiwa. Puncak perjuangan rakyat Indonesia: A. Kekalahan Jepang terhadap sekutu dalam Perang Dunia Kedua. Nah, ini adalah ditandai dengan dibombardirnya Hiroshima dan Nagasaki, ya. Yang B. Pengakuan kedaulatan Indonesia dari Belanda tahun 49. Nah, ini adalah beberapa tahun setelah Indonesia merdeka, yaitu di Den Haag, ya, ada KMB waktu itu, Konferensi Meja Bundar, sebuah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Yang C. Puncak perjuangan rakyat Indonesia terjadi pada peristiwa proklamasi kemerdekaan, proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 45. Yang D. Sumpah Pemuda pada tahun 28. Ya, secara historis, secara hukumnya Indonesia itu merdeka pada 17 Agustus 45 yang menjadi puncak bagi perjuangan rakyat Indonesia, meskipun saat itu Belanda belum mengakui kemerdekaan Indonesia, ya. Kita mengetahui ditandai adanya agresi militer Belanda 1, agresi militer Belanda 2, dan lain sebagainya, yang masih terjadi perang di berbagai daerah terhadap Belanda. Namun sesungguhnya secara hukum Indonesia sudah merdeka pada 17 Agustus 45. Nah, sedangkan Sumpah Pemuda tahun 28 itu adalah titik awal persatuan, titik awal pergerakan nasional. Kalau sebelumnya perjuangan bersifat daerah, setelah terjadi Sumpah Pemuda, perjuangan lebih bersifat nasional. Maka jawaban tepat adalah yang C, nomor 12. Kita lanjut nomor 13. Secara yuridis. Yuridis itu hukum. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Pernyataan ini terdapat dalam Pancasila, B. UUD NRI tahun 45, C. Pembukaan UUD NRI tahun 45, D. Aturan peralihan dan aturan tambahan UUD NRI tahun 45. Nah, teman-teman, kita sudah mengetahui bahwa kalimat Pancasila mulai dari sila pertama sampai sila kelima itu terdapat dalam pembukaan UUD, yaitu ada di alinea keempat. Jadi secara hukum Pancasila merupakan dasar negara Indonesia karena pernyataan tersebut ya sesuai dengan isi di mana Pancasila termaktub atau tercantum dalam pembukaan UUD, yaitu alinea keempat. Jadi jawabannya yang C. 14, teman-teman. Semangat dan komitmen kebangsaan saat ini dapat dilakukan antara lain dengan sikap. Nah, semangat dan komitmen kebangsaan, semangat kita terhadap bangsa Indonesia serta komitmen kita terhadap bangsa Indonesia dilakukan dengan sikap apa? A. Memiliki rasa minder kepada hari depan yang gemilang. Minder itu negatif jelas, bukan. B. Memiliki pesimisme kejuangan yang tinggi. Pesimisme adalah lawan dari optimis. Pesimis itu tidak percaya diri, ya, tidak yakin. Yang C. Ikut berpartisipasi dalam perlombaan internasional. Ini sesuatu yang positif, yang C. Yang D. Tidak berani menghadapi segala macam ancaman. Tidak berani berarti negatif. Ya, ini Bapak kira bisa dinalar. Nomor 14 ini jawabannya yang C. Selanjutnya nomor 15. Pengakuan kedaulatan negara Indonesia oleh Belanda dilakukan pada tanggal pengakuan kedaulatan negara Indonesia. Nah, ini yang tadi, teman-teman, di mana Belanda baru benar-benar mengakui kemerdekaan Indonesia, mengakui Indonesia sebagai sebuah negara yang mandiri, yang merdeka, yang berdaulat, itu pada 27 Desember 49. Yang D. 27 Desember 1949. Sedangkan 17 Agustus meskipun Indonesia sudah merdeka tapi belum diakui, ya, karena masih datangnya tentara Inggris dan Belanda ke Indonesia. Kita lanjutkan, teman-teman, ke nomor 16. Di 15 jawabannya yang D. Lagu Indonesia Raya pertama kali diperdengarkan pada, nah ini jawabannya adalah ketika, ya, Kongres Pemuda yang kedua. Kongres Pemuda yang kedua, atau ya sesaat sebelum deklarasi Sumpah Pemuda. Jadi sebelum Sumpah Pemuda dibacakan oleh Sugondo Joyo Puspito, saat itu lagu Indonesia Raya karangan W.G. Rudolf Supratman atau W.R. Supratman itu diperdengarkan secara umum untuk pertama kalinya saat itu pada 28 Oktober. Ya, ingat, jadi Sumpah Pemuda itu 28 Oktober berbarengan dengan pertama kalinya diperdengarkan lagu Indonesia Raya sebagai lagu pemersatu bangsa Indonesia. Jawabannya B, nomor 17.
Dalam pengaturan dan penyelenggaraan segala aktivitas kenegaraan harus berpedoman pada nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Hal tersebut merupakan makna Pancasila sebagai A. Dasar negara Indonesia, B. Perjanjian luhur bangsa, C. Nilai-nilai perjuangan, D. Pandangan hidup bangsa. Dari pertanyaan ini Bapak ambil kata kunci yaitu berpedoman pada nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Jadi Pancasila jadikan pedoman, ya. Maka di sini jawaban yang paling tepat adalah dasar negara. Sesuai dengan materi kita, ya, sesuai yang ada di buku, kita telah membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara. Berarti seluruh peraturan, ya, seluruh penyelenggaraan negara kita yang dilakukan oleh pemerintah itu berasaskan pada Pancasila, karena di sini Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Coba nih 18 teman-teman, lambang burung Garuda sebagai kendaraan para dewa terdapat dalam Candi, ya, Prambanan teman-teman, ya. Candi Prambanan. Nah, Candi Prambanan adalah candi yang merujuk kepada agama Hindu teman-teman, ya. Jadi dewa di Hindu itu menyembah dewa. Kalau Borobudur ini kepada rujukannya kepada agama Buddha. Jawabannya yang Prambanan. Teman-teman boleh cek di buku paket juga ada materinya. Nomor 19, lambang negara burung Garuda yang digunakan sampai saat ini memiliki ekor yang mempunyai, nah, ekornya ada 8 bulu, ya. Nanti kita lihat ada gambarnya insyaallah nanti di akhir. 8, 17, 19, 45. 8 bulu. Kita lanjut. Presiden Soekarno memperkenalkan lambang Garuda Pancasila kepada halayak umum. Halayak itu berarti masyarakat, ya, masyarakat umum atau rakyat umum untuk pertama kalinya pada Februari 50. Ya, saat itu dianggap bahwa Indonesia butuh sebuah lambang negara. Ya, ada panitia lencana saat itu. Panitia lencana adalah orang yang merumuskan tentang lambang negara yang akan digunakan Indonesia. Nah, saat itu setelah disepakati, maka diperkenalkanlah oleh Presiden Soekarno lambang negara kita yaitu Garuda Pancasila. Kapan diperkenalkannya? Pada Februari tahun 50. Nomor 21. Nah, ini teman-teman, tadi yang pertanyaan tadi mengenai bulu pada lambang Garuda Pancasila, kita lihat bulu ekornya terdapat, ya, ini ada 8 bulu. Kita lanjut teman-teman. Nomor 21, sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam burung Garuda dilambangkan dalam bentuk A. Bintang bersudut 5 yang tengah, ya. B. Tali rantai yang kanan bawah warna merah, rantainya berwarna emas. Pohon beringin, gambar pohon. D. Kepala banteng, ya. Yang terakhir itu ada padi dan kapas. Nah, sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, itu dilambangkan dengan jawabannya yang A. Bintang bersudut 5. Urutannya adalah sila pertama bintang bersudut 5, sila kedua adalah rantai bawah sebelah kanan, ya. Sila ketiga kanan atas yaitu pohon beringin persatuan. Yang karena persatuan itu adalah sebuah kekokohan. Di sini simbolnya pohon beringin yang berdiri tegak, yang berdiri kokoh, yang berdiri rimbun, ya. Nah, dimaknai sebagai bangsa Indonesia yang memiliki beragam suku namun tetap bersatu, beragam agama, beragam kepercayaan, adat, bahasa, ya, warna kulit namun tetap bersatu. Nah, yang keempat, sila keempat kerakyatan itu adalah sila yang disimbolkan dengan simbol banteng, ya, kepala banteng. Kemudian sila kelima adalah keadilan sosial, ditandai dengan gambar padi dan kapas. Jadi urutannya 1 bintang, 2 rantai, 3 beringin, 4 banteng, 5 padi dan kapas. Nomor 22. Berikut bukan kerajaan yang diduga menggunakan panji berwarna merah putih, yaitu
A. Singosari, B. Kediri, C. Majapahit, D. Mataram kuno. Jadi ternyata sejak zaman dahulu sebelum Indonesia merdeka, kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia pernah menggunakan simbol merah putih. Panji itu simbol atau lambang kebanggaan berwarna merah putih. Singosari diduga menggunakan Kediri juga, Majapahit juga, yang tidak adalah Mataram kuno. Silakan teman-teman buka buku paketnya, itu ada insyaallah. Nomor 23. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara disebutkan bahwa salah satu penggunaan lagu kebangsaan adalah, ini Undang-Undang Nomor 24 ini adalah aturan tentang penggunaan lagu kebangsaan. Untuk apa saja sih? Salah satunya kita pilih di antara A, B, C, dan D ini. A. Ketika melakukan latihan sepak bola di lapangan. Kalau melakukan latihan kiranya tidak perlu. Kemudian B. Dalam acara atau kegiatan olahraga internasional. Ini kita sering lihat pada event-event internasional. Misalnya pada saat Asian Games yang di Senayan, saat itu dikumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, atau pada saat event-event pertandingan Indonesia, timnas Indonesia sepak bolanya melawan dengan timnas dari negara lain, biasanya dinyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ini juga terdapat teman-teman di buku paket. Kembali bisa dibuka buku paketnya. Jadi ada momen-momen di mana lagu kebangsaan Indonesia Raya ini biasa dikumandangkan, boleh dikumandangkan. Yaitu ada di halaman 97. Halaman 97. 96-97 96-nya Undang-Undang Nomor 24 itu tentang kapan saja diperdengarkannya, dinyanyikannya lagu Indonesia Raya. Yang A, untuk menghormati presiden dan wakil presiden. Yang B, menghormati bendera negara pada waktu pengibaran dan penurunan bendera negara yang dilakukan dalam upacara. Jadi upacara itu diperdengarkan lagu kebangsaan kita. Yang C, dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Acara resmi pemerintah. Yang D, dalam acara pembukaan sidang paripurna MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Yang E, untuk menghormati kepala negara atau kepala pemerintah negara sahabat dalam kunjungan resmi. Jadi kalau ada kunjungan dari negara lain, presidennya atau kepala negaranya atau kepala pemerintahnya, maka bisa disambut dengan diperdengarkan lagu Indonesia Raya. Yang F, dalam acara atau kegiatan olahraga internasional. Ini jawaban yang B ini benar. Yang G, dalam acara ataupun kompetisi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni internasional yang diselenggarakan di Indonesia. Ini Asian Games contohnya yang kemarin itu. Yang kembali kita ke soal nomor 23. Yang C, ketika dalam perjalanan keluar kota, tidak. Yang D, dalam acara perkawinan di suatu daerah, tidak. Jadi jawabannya yang B. Nomor 24 teman-teman. Perhatikan nama berikut: Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantoro, Otto Iskandar-Dinata, Muhammad Natsir. Tanggal 10 Januari 50 dibentuk Panitia Lencana. Panitia Lencana Negara yang bertugas menyeleksi usulan rancangan lambang negara untuk dipilih dan diajukan kepada pemerintah. Nama yang termasuk dalam panitia tersebut ditunjukkan nomor. Muhammad Yamin benar, Muhammad Hatta tidak, Ki Hajar Dewantoro iya, Otto Iskandar tidak, M. Natsir iya. Jadi 135. Jadi Muhammad Yamin, Ki Hajar Dewantoro, dan M. Natsir adalah orang-orang yang ada dalam Panitia Lencana Negara yang saat itu ditunjuk oleh pemerintah untuk menyeleksi dari berbagai usulan rancangan lambang negara, nanti dipilih dan diajukan kepada pemerintah. Saat itu pada Februari tahun 50-nya Soekarno memperkenalkan kepada umum mengenai
lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Jawabannya yang B, teman-teman. 25 terakhir, teman-teman. Makna yang terkandung pada Indonesia sebagai satu kesatuan politik adalah. Nah, ini di buku paket tidak ada kata kecuali. Nah, tolong teman-teman tambahkan kata kecuali di buku paketnya. Karena itu soalnya ada yang keliru sedikit. Ya, karena kalau tidak ada kecuali, maka jawaban yang A, B, dan D benar nih. Nah, jawaban yang tidak, yaitu jawaban yang C nih. Di mana seluruh Kepulauan Nusantara merupakan wilayah yang terpisah hukumnya, dalam arti bahwa terdapat banyak hukum yang mengabdi kepada kepentingan nasional. Ini jawabannya yang C, teman-teman. Ini bisa kita rujuk kepada buku paket juga. Ada di buku paket, yaitu halaman 102, teman-teman. Halaman 102. Indonesia sebagai satu kesatuan politik memiliki pengertian sebagai berikut. 1. Bahwa secara psikologis bangsa Indonesia juga harus merasa satu rasa, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. Yang kedua, bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan menuju tujuannya. Yang ketiga, bahwa seluruh Kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan hukum, dalam arti bahwa hanya satu hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional. Hanya satu, tidak banyak. Sedangkan jawaban yang C adalah terdapat banyak hukum yang mengabdi kepada kepentingan nasional. Jadi satu hukum nasional. Itulah, teman-teman, materi kita pada pertemuan kali ini. Insya Allah pertemuan depan Bapak lanjutkan nomor 26 sampai 40. Bagi teman-teman yang belum mengerjakan, silakan dikerjakan dan disimpan untuk minggu depan kita pembahasan 26 sampai 40. Ya, jika ada pertanyaan terkait materi boleh ditanyakan di grup angkatan atau japri ke WA Pak Aziz. Ya, mohon maaf dalam penyampaian apabila ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.